Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Aprianto SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022 yang berasal dari SMP Negeri 4 Banyuasin 3. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Adapun 3 pertanyaan pemantik yang harus saya jawab di LMS ini adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya menganggap pengajaran itu sama dengan pendidikan. Yang kedua, saya menganggap guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran, sementara murid adalah objeknya. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya, baik itu dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa itu tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal ujian sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang keempat, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Yang kelima, pemberian sanksi atau hukuman menurut saya itu kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian terhadap pertanyaan pemantik kedua, banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Di antaranya, yang pertama, pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Jadi di sini saya mengetahui bahwa pengajaran itu ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran atau under which itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, saya mengetahui bahwa pendidik hanyalah penuntun kekuatan kodrat anak. Ya. Jadi hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk atau manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tubuhnya itu. Dalam menuntun kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih. Misalnya benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi.
Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung misalnya. Kemudian yang ketiga, anak itu bukanlah kertas kosong, tetapi sudah memiliki kekuatan atau kodratnya dari lahir. Jadi sebagai pendidik kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam anak ini berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 atau critical thinking, collaboration, communication. Kemudian yang keempat itu pendidikan itu harus memerdekakan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Terakhir, yang berubah dari pemikiran saya, pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Jadi tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lain. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nanti bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Terhadap pertanyaan pemantik ketiga yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa atau tidak tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat kepada anak, memberikan ruang kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya
agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang dikubu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan dan bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangun Karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tutwuri Handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Demikianlah penyampaian kesimpulan dan refleksi saya terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.